Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ngobrol dulu lah, bikin paham tanpa bikin pusing. Hadir lagi menemani Anda untuk kali ini. Episode kali ini kita akan membahas soal pajak, saudara. Di mana untuk saat ini memang di media sosial itu baru kenceng-kencengnya mereka membahas soal pajak dan juga membahas mengenai pedagang online atau seller online. Nah, mereka saat ini baru dibingungkan mengenai pajak yang diberikan oleh pedagang online. Nah, untuk saat ini bersama saya Fadzi Satrio kita akan membahas dengan tema membongkar tentang pajak pedagang online, hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Sudah bersama saya narasumber yang tentunya akan menjawab mengenai tema untuk kali ini. Kita pandang dari sisi hukumnya, bagaimana, apakah ini benar-benar memang menjadi tanggung jawab oleh para pedagang online atau seller online sendiri. Sudah bersama saya ada Mas Andika Dian yang selalu menemani kita kalau membahas tentang masalah hukum. Beliau adalah praktisi hukum atau lawyer. Terima kasih Mas Andika Terima sudah kasih bergabung bersama kami. Mas Fajri. Iya, Mas, seperti yang sudah saya sampaikan Mas, di media sosial tuh banyak banget mengenai obrolan-obrolan soal pajak, dan sekarang tuh yang baru santer itu mengenai pedagang online sekarang benar-benar baru difokuskan oleh pemerintah ini untuk benar-benar dirapikan agar tertib membayar pajak. Nah, sebelumnya dari pihak pemerintah sendiri juga mengharuskan para affiliate ataupun content creator juga harus memiliki NIB. Nah, setelah itu ada juga beberapa sensus ekonomi. Nah, kayak ini rentetan-rentetan, apakah ini yang dinamakan pemerintah akan benar-benar merapikan masyarakatnya agar membayar pajak. Nah, dari sisi hukum sendiri Mas, sebenarnya apakah kita sebagai seorang pedagang online yang mungkin masih belum begitu besar, walaupun sebenarnya pendapatan atau omset kita itu sudah sesuai dengan peraturan yang memang harus dikenakan pajak, itu apakah menjadi tanggung jawab seorang pedagang online sendiri? Ini kita membahasnya online dulu Mas. Iya. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut ke pokok bahasannya, jadi kan di sini pokok bahasannya adalah khususnya bagi UMKM yang bergerak di bidang online. Online, ya. Atau kita sebutkan sebagai pedagang online kan begitu. Dan memang itu kan baru marak beberapa tahun kemarin. Nah, ini pastinya akan menjadi pembahasan yang sangat menarik kan begitu ya. Yang perlu saya garis bawahi sebenarnya aturan tentang pajak ini kan bukan sesuatu hal yang baru. Jadi setiap warga negara yang mempunyai penghasilan yang masuk ke dalam kategori dikenai pajak itu ya memang mempunyai kewajiban untuk membayarkan pajak. Kira-kira begitu. Dan yang lagi rame ini kan khususnya yang menyenggol tentang pedagang online ya. Itu kan sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 37 tahun 2025. Nah, ini kan aturan yang baru, jadi lebih secara administratif kan pemerintah pengennya kan lebih rapi, kira-kira begitu. Tapi kalau seumpamanya memang ini adalah suatu aturan yang lama, banyak pedagang yang mungkin merasa yang kemarin-kemarin kok kayaknya kita nggak kena pajak nih, kok sekarang jadi kayak mereka tuh beranggapan bahwa ini sesuatu hal yang baru. Sesuatu hal yang baru. Itu bagaimana Mas? Iya, jadi kalau kita ngomong administrasi memang kan dalam pelaksanaannya kan pemerintah ini kan memang secara administrasi kan juga satu belum maksimal, dan yang kedua memang pemerintah ini juga menurut saya dalam sosialisasinya itu juga tidak terlalu baik begitu. Jadi sosialisasi tentang pajak ini kan harus jelas kan begitu. Jadi siapa yang dikenai pajak, pajaknya berapa, kemudian kesadaran kita untuk membayar pajak itu kan harus dibangkitkan kan begitu. Jadi masyarakat itu juga tidak istilahnya juga tidak bingung gitu ketika ada aturan seperti ini, kemudian merasa loh kemarin saya nggak pajak kok sekarang dikenai pajak lah. Itu harusnya menjadi perhatian pemerintah dalam mengedukasi masyarakat kan begitu. Jadi pajak ini kan
sesuatu yang vital di sebuah negara demokrasi kan begitu. Nah, ketika pajak ini tidak dikomunikasikan dengan baik dengan masyarakat, ini penerima pajak kemudian ini si pembayar pajak itu tidak sinkron, maksudnya tidak apa namanya satu pandangan, ya ini akan terus selamanya akan seperti itu. Jadi ada garis yang saya garis bawahi adalah apa namanya salah paham. Nah, itu yang harus direduksi oleh pemerintah dengan cara memberikan edukasi yang terus-menerus pada rakyat. Begitu. Nah, sebenarnya runtutannya nih Mas, runtutannya itu awal mulai itu adanya sensus ekonomi Mas. Ya. Terus yang kedua, yang sudah saya sampaikan tadi ada suruh mengurus NIB. Ya. Nah, setelah itu baru ada itu tadi bahwa pedagang online dikenakan pajak. Sebenarnya nggak itu, affiliate pun juga, terus apa namanya reseller. Iya, reseller, terus konten kreator kalau memang pendapatannya sudah itu. Nah, dari sensus ekonomi sendiri Mas, dari sensus ekonomi sendiri memang ditemukan banyak orang yang kelihatannya biasa-biasa apa namanya usahanya, ternyata wah penghasilan atau omsetnya itu lebih dari 500 juta. Ternyata selama saat diruntut ternyata mereka nggak bayar pajak. Nah, seolah-olah padahal niat dari pemerintah ini kan sebenarnya mereka ingin merapikan bahwa emang kalau yang pengusahanya memang harus bayar pajak ya harus pajak. Nah, ini tapi seolah-olah kayak pemerintah itu mencari atau melihat peluang. Ya. Nah, ini bagaimana agar masyarakat itu lebih tahu dan lebih sadar, Mas? Iya. Jadi begini. Kalau melihat situasi itu sebenarnya kan ya ini yang banyak di media ya. Seharusnya kan pemerintah itu justru bukan melihat peluang, tetapi ini melihat potensi. Gitu. Ternyata masyarakat ini bisa hidup ya. Maksudnya bisa hidup itu kan ekonominya yang dulunya mungkin cuma pedagang biasa, tetapi sekarang dengan jualan online mereka tambah maju dan lain sebagainya. Ini seharusnya dipandang sebagai hal yang positif, bukan dipandang sebagai hal yang menguntungkan kan begitu. Karena prinsipnya adalah pajak itu dibayarkan, itu kan kembali ke rakyat. Seharusnya kan katakanlah seperti contohnya kembali ke rakyat itu seharusnya, tapi kenyataannya kan tidak seharusnya. Ya, itu nanti kita bahas sendiri lagi. Kita ini baru berapa menit? Masih lama, Mas. Baru 10 menit, belum panas. Harusnya kan konsepnya begitu. Jadi pajak yang dibayarkan oleh masyarakat itu dikembalikan ke masyarakat lagi. Contohlah, kalau seandainya ada saya buka usaha online, dulu penghasilan saya biasa-biasa saja. Ternyata ketika saya jualan di online, omset saya luar biasa. Kemudian taraf hidup saya meningkat dan lain sebagainya. Apakah mereka itu tidak dikenai pajak? Sebenarnya mereka sudah dikenai pajak. Kalau kita ngomong pajak loh. Kita dari mulai melek mata itu sudah dipajaki. Kita melek nih, ambil kopi, beli, dia juga udah kena pajak tuh, ya kan? Naik motor, nyetater, pakai bensin, bensinnya beli kan juga dipotong pajak juga. Motornya juga kena pajak. Motornya pun juga kena pajak. Di jalan itu dibuat dari hasil pajak masyarakat yang dikumpulkan pemerintah. Itu pun juga kena pajak. Berhenti di kantor, kita parkir juga pajak. Ketika kita pulang ke rumah, lihat di pagar ada diselipkan oleh Pak RT PBB. Bayar setiap tahun. Itu juga pajak. Kita tidur lagi, listrik kita matikan dan lain sebagainya. Oh, ternyata listriknya habis tokennya, kita isi. Itu juga ada pajaknya lagi. Manusia Indonesia itu dari sejak bangun matanya melek sampai merem itu pajak semua isinya. Kita ngomong masalah pedagang online. Ini kan berarti pajak bisa kita kelompokkan ke dalam kelompok pajak penghasilan. Pedagang online saya kira jika mereka itu didukung dengan fasilitas pemerintah yang baik, kemudian juga kelancaran birokrasi yang tidak berbelit-belit, saya rasa mereka akan semangat sekali membayar pajak. Tetapi itu akan berbanding terbalik ketika mereka digenjot untuk dipaksa untuk membayar pajak, tapi birokrasinya sulit, administrasinya susah, mereka tidak pernah diedukasi, mereka tidak pernah diberikan
manfaat apa-apa, siapa yang mau? Nah, itu permasalahannya. Nah, tadi Mas bilang ketika ada seorang pengusaha online dari kecil Ya. hingga sekarang dia lebih mapan lah dan Ya, penghasilannya sambil minum sambil boleh? diminum boleh Ya. Mas. Dan sekarang penghasilannya tuh besar gitu kan. Dia Ya. nggak sadar bahwa seharusnya itu dia harus membayar pajak dari yang mungkin kecil sekarang udah menjadi penghasilannya memenuhi syarat Memenuhi syarat untuk bayar bayar pajak. Nah, Ya. tapi dia nggak membayar pajak. Dari sisi hukum itu bagaimana, Mas? Nah, ini begini, Mas Fajri. Karena ini kan masalah sensitif ya, jadi saya berpedoman bahwa di dalam negara demokrasi ini kan memang harus saling support. Ketika rakyat itu melakukan pemilihan dan kemudian sudah terpilih pemerintahan yang sah, ya itu berarti kan semua rakyat itu kan harus mendukung pemerintah yang berjalan ini. Tetapi juga tidak hanya mendukung saja, ketika pemerintah ini berjalannya miring-miring ya kita ingatkan kan begitu. Dasarnya adalah kalau kita melihat secara hukum itu kan pastinya kan masyarakat kan akan takut ketika wah ini nanti kalau nggak bayar pajak kena pidana. Itu yang saya sayangkan ketika itu dilakukan oleh pemerintah. Ancaman. Ancaman itu tidak boleh. Oke. Begitu. Ya karena memang fasilitasnya kan juga kita bandingkan dengan ya mohon maaf. Kalau kita bernegara kan kita bandingkan dengan negara lain. Ya. Contohlah Singapura, Thailand, terus Malaysia, bahkan Timor Leste. Timor Leste. Bekas negara kita ya? Bekas wilayah kita. Boleh dong kita bandingkan? Iya. Boleh kan? Nah, sekarang begini, kalau kita bicara hukum, seharusnya hukum, terutama hukum pidana ya, kita kan ngomong bahwa ketakutan di masyarakat itu katakanlah, oh kalau saya nggak bayar pajak terus nanti dipidana sama pemerintah. Jangan seperti itu. Jadi pidana itu, ini saya masuk ke ruang hukumnya. Iya. Pidana itu kan untuk membatasi yang namanya membatasi kemerdekaan dari seseorang yang melanggar aturan. Oke. Tujuannya kan itu. Itu kita harus menganut asas ultimum remedium. Jadi ultimum remedium itu istilahnya itu yang terakhir gitu loh. Upaya terakhir. Katakanlah nih, dari kecil usahanya sudah besar. Diingatkan oleh petugas pajak. Bapak sudah punya NPWP belum? Oh belum Mbak, Bapak kan ini omset sudah besar dan lain sebagainya. Bapak kita arahkan untuk buat NPWP. Oke. Nah NPWP itu kan ketika seorang warga negara sudah terdaftar kan berarti dia mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Kemudian diingatkan lagi 2 kali, 3 kali. Kemudian juga sudah diingatkan berkali-kali tetapi dia tetap membangkang. Itulah baru Pidana. terakhir kalilah yang digunakan pasal-pasal pidana itu yang digunakan. Gitu. Nah, oke, tapi kan banyak sekali Mas pengusaha-pengusaha yang kasusnya itu mereka dari kecil sekarang nggak besar itu belum teredukasi. Ya. Nah, bagaimana ketika kita harus mencari NPWP? Apakah ketika kita mencari NPWP itu dari awal kita mendirikan usaha itu atau memang NPWP itu kita harus mencari ketika memang kita udah berpendapat atau omset 500 juta lebih itu bagaimana itu Mas? Ada aturannya. Jadi NPWP itu kan mengatur ada batas minimal seseorang itu dikenai wajib pajak. Kemudian juga nah hal-hal itu yang sebenarnya begini. Jadi ketika kalau di perusahaan kan jelas ya pasti kan ada gaji, ada slip gaji, ada penggajian, itu kan semuanya terpantau. Ketika masyarakat seperti wira swasta dan lain sebagainya, ini kan harus ada edukasi dari pemerintah. Jadi ini loh, uang pajak itu kan digunakan untuk kamu juga Pak. Kan seharusnya seperti itu. Dan juga tidak ketinggalan bahwa uang pajak itu yang ditarik dari masyarakat, kemudian digunakan pemerintah, dikelola pemerintah, itu harus transparan. Kan begitu. Masyarakat tidak mau kalau mereka susah-susah bayar pajak, susah loh bayar pajak itu. Harus datang ke kantor pajak, kemudian harus antri, belum lagi kalau petugasnya cemberut dan lain sebagainya. Kita ini mau bayar, iya kan? Contoh lah kita mau beli kemanapun lah, dilayani dengan jutek,
Ya udahlah, saya nggak usah jadi beli aja nggak apa. Itu beli loh, kita keluarkan uang dapat barang. Ini kita bayar pajak. Harusnya kan fasilitasnya yang lebih baik, Ya. edukasinya juga baik, Benar. kemudian transparansinya. Oh ini loh, kita tahun bulan ini kita mendapatkan pajak sekian. Kita alokasikan untuk ini. Masyarakat berhak tahu. Dan terutama adalah fasilitas dari negara. Itu apa yang diberikan. Oke. Kalau fasilitas yang diberikan itu luar biasa lah, contohnya seperti ini. Ketika saya jalan-jalan di Singapura, saya beli aqua, harganya mahal malah. Harga aqua di sana itu lebih dari 10.000. Lah saya lihat di jalan, kenapa kok orang-orang nggak beli aqua ya? Maksudnya air mineral ya. Ternyata di setiap keran di pinggir jalan mereka itu diwadai aja pakai tumbler itu mereka minum. Bisa minum. Lah tapi kan di tempat kita nggak seperti itu. Iya. Belum lagi ada bakteri E. coli-nya, mules lah kita. Tapi gini Mas, tadi kan dari sisi hukum, berarti kan sebenarnya tuh membayar pajak itu memang harus ya Mas ya. Iya, Dan itu wajib. karena untuk negara kita Untuk juga. negara, ya. Tapi kalau dari kacamata hukum sendiri sebagai praktisi hukum dan juga lawyer, Ya. sudah maksimal belum edukasi tentang pembayaran pajak di masyarakat? Sangat jauh dari maksimal kalau saya bilang. Jadi masyarakat itu harus dipahamkan. Jadi ini kan dua arah ya, Mas Fajri. Jadi pemerintah itu wajibnya bukan hanya mengedukasi saja, mengedukasi juga menata sistemnya lagi. Jadi sistem itu kan juga harus ditata. Yang tadi saya bilang adanya transparansi, transparan bahwa katakanlah nih ya kita bicara skop di pemerintahan Kota Solo. Kota Solo ini kita mendapatkan pajak dari sektor ini berapa, sektor ini berapa, sektor ini berapa. Itu disebarluaskan. Maksudnya semua orang bisa mengakses gitu loh. Jangan sampai ada istilahnya delian gitu. Contoh nih, ini contoh nih bukan di Solo Bukan tapi di Solo, ya, bukan contoh. di Solo. Iya. Seorang kepala daerah kemudian tiba-tiba pasang spanduk ulang tahun untuk mantan raja. Nah, itu pakai duit siapa itu? Pakai duitnya saya sendiri, padahal di situ tulisannya ada dari. APBD. Nah, kan nggak bisa seperti Iya. itu kan namanya tidak transparan. Yang kita butuhkan masyarakat itu mereka mau kok bayar pajak. Katakanlah seperti contohnya kita bicara marketplace ya. Kita ini kan masalah kita ini bangsa yang menjadi lahan untuk menjual. Kita tidak pernah sekencang itu ekspor gitu loh. Harusnya kan pemerintah membuat aturan, harus membuat regulasi yang memudahkan untuk para UMKM itu untuk mengekspor. Contoh nih, jualan batagor atau jualan cilok lah, atau jualan pentol. Pentol kan bisa di freeze atau dikeringkan. Nanti ketika di Amerika bisa dimakan dan lain sebagainya, atau di Uni Emirat Arab atau di Mesir sana. Kan bisa seperti itu. Kita banyak kok UMKM yang unik-unik itu dan banyak bule suka jajan ke sini. Berarti intinya sebenarnya pemerintah sebelum mengenakan pajak itu harus mendukung dulu ya apa Iya. yang menjadi kemajuan dari rakyatnya. Betul, ya. ya. Sebenarnya produk-produk yang ada di Indonesia yang sekarang benar-benar diproduksi oleh UMKM itu bisa didorong untuk dijual ke luar negeri. Ya, itulah yang sebenarnya kalau kita ngomong politik ekonomi itu kan kita lihat sebagaimana besarnya Cina. Cina yang mungkin 10 tahun kemarin itu kita pakai HP-nya. HP Cina itu udah HP kelas bawah lah. Sekarang orang beli Huawei harganya 20 juta ada. Iya. Iya kan? Iya. Berarti mereka bukan main di kelas bawah lagi. Iya. Mereka mainnya sudah di top tier kan gitu. Itu juga karena memang dorongan dari pemerintahnya. Bayangkan setiap barang yang mungkin kita pakai, mungkin seperti jamnya Dek Fajri atau mungkin jas yang saya pakai, kemungkinan itu adalah produk impor dari Cina. Yang mirisnya kan itu. Ya kita harus nggak bisa dong kalau seperti itu terus. Nah, ketika masyarakat ini kan mereka mau bayar pajak mau. Tapi cobalah diedukasi, ketika kamu bayar pajak kita kasih fasilitas ini, kita kasih fasilitas itu, kita permudah untuk ini dan lain sebagainya. Yang tentunya juga sesuai dengan regulasi. Wong toh kita juga pengennya kan semuanya maju, pemerintah maju, pedagang juga maju. Tapi kalau hanya dikejar masalah pajaknya saja,
tetapi tidak ada imbal baliknya, ya otomatis kan itu sudah hukum alamnya seperti itu. Tapi gini Mas, ada suara rakyat yang bilang, Ya. ketika saya membangun penjualan ini dari nol, mana kehadiran dari negara? Terus ketika sekarang saya sudah besar, giliran udah besar, langsung mau memajakin Mau gitu. minta. Iya, minta pajak. Itu bagaimana tuh Mas? Ya. Sah-sah saja masyarakat bilang seperti itu kalau di mata hukum. Ya jadi begini, ketika masyarakat itu menolak atau apa namanya tidak membayar pajak, itu kalau secara hukum itu tidak boleh, Enggak boleh. tidak boleh. Tetapi yang saya soroti di sini kan dari Ketika dia berjuang, negara tidak hadir. Nah, itu. ketika dia sudah berkembang, omsetnya udah memenuhi harus membayar pajak, baru negara hadir. Nah, itu loh Mas, yang jadi persoalan. Jadi begini, pajak itu kan digunakan yang tadi sudah diuraikan di depan kan sudah jelas ya. Maksudnya ya memang terkesan tidak adil begitu. Tetapi memang ini harus ada apa namanya komunikasi dua arah yang betul-betul maksimal gitu loh. Jadi pemerintah juga harus transparan, kemudian juga memberikan fasilitas publik yang betul-betul baik dan ya seperti itu. Jadi masyarakatnya kan sebenarnya khawatir ketika mereka sudah bersusah payah membesarkan bisnisnya, tetapi kemudian uang yang mereka setorkan ke negara itu dipakai seperti contoh seorang pejabat pajak dulu yang nonton tenis di luar negeri. Iya. Itu kan enggak pas kayak begitu. Itu yang ditakutkan masyarakat sebenarnya. Untuk persentase pemotongan pajak yang harus disetorkan ke masyarakat sebenarnya sudah pas belum Mas? Nah, kalau itu kan Kalau sebenarnya dari sisi kondisi ekonomi Indonesia sendiri deh. ya kalau menurut saya tidak pas. Tidak pas. Tidak pas. Ah. Karena kan ya pemerintah kan juga harus lihat ketika kondisi ekonomi seperti ini. Jadi bukan hanya percaya dengan ya mohon maaf kita ini kan republik tapi serasa kerajaan kan begitu. Jadi caranya republik tapi berkuasanya seperti raja, padahal hanya 5 tahun sekali. Nanti dipilih lagi kan. Nah, jadi begini, dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, si pemerintah ini kan harus paham betul. Contoh nih yang paling aktual ya, seperti harga telur hari ini berapa? Seperti harga daging ayam hari ini berapa? Anjlok. Lah itu kenapa? Telur itu setiap hari kita makan. Mulai dari kita sarapan roti, nanti kita siangnya makan apa namanya nasi padang pakai telur, terus kemudian malamnya kita makan nasi goreng juga pakai telur. Telur itu semuanya butuh gitu loh. Tapi kenapa kok harga telur bisa anjlok? Ya otomatis kan karena serapan pasar dan lain sebagainya. Kalau itu menurut perkiraan saya ya. Berarti ini kan mohon maaf, ekonomi kan tidak baik-baik saja. Ketika ekonomi tidak baik-baik saja, pemerintah ini kan harus bijaksana dalam menerapkan pajak ini. Ada bisnis-bisnis yang mungkin tidak terlalu terpengaruh dan lain sebagainya. Tetapi ada banyak sekali bisnis yang di luar sana dengan kondisi ekonomi seperti ini terpengaruh banget gitu loh. Bahkan untuk mempertahankan omset saja tidak bisa. Lah itu ketika pemerintah memaksa, lah ini akan terjadi gesekan pasti kepada masyarakat. Nah. Jadi tidak bijak kalau seandainya memaksa pajak, kemudian ada pejabat-pejabat yang ngomong apa namanya tidak melalui kepekaan sosial ya. Kalau menurut saya pejabat sekarang kurang kepekaan sosialnya. Mereka tidak peka dengan kondisi ekonomi seperti ini. Mereka ngomong, oh kita akan menerapkan PMK nomor 37 tahun 2025, nanti online semua dipajaki. Itu tidak peka mereka. Oke. Nah, tadi kan Mas Dim bilang kalau dari sisi ekonomi sebenarnya tidak adil. Nah, dari ketidakadilan itu, masyarakat bisa nggak sih membawa ke ranah hukum, Mas? Ya bisa. Ketika oke, mereka omsetnya memenuhi, mereka harus membayar pajak. Ya. Tapi dengan persentase yang sekarang ditetapkan pemerintah itu, masyarakat mengira di zaman sulit kita harus membayar pajak sekian persen. Wah, menurut saya tidak adil. Seperti tadi Mas Andika bilang kan, Ya. masyarakat bisa nggak melangkah ke ranah hukum untuk menggugat pemerintah? Kita belum bicara tentang gugatnya dulu, karena tidak semua masyarakat ini berani untuk menggugat. Oke. Ketika seorang
pengusaha UMKM terkena pajak katakanlah dan merasa keberatan, boleh kok mereka minta keberatan kepada petugas yang memungut pajak itu atau ke kantor pajaknya boleh. Oke. Jadi minta aja keberatan. Saya ini keberatan dengan perhitungan seperti ini karena memang kondisi ekonominya sekarang tidak baik-baik saja. Kemudian saya menanggung hutang sekian, hutang dan lain sebagainya, pengeluaran dan lain sebagainya, kan mungkin ada perhitungan yang luput dari mereka dalam perhitungan kan begitu. Dan bisa untuk mengajukan keberatan. Itu keberatan. Keberatan ya. Tapi kalau semuanya memang dia ini seorang pengusaha pemberani ya, kalau Ya. dihitung-hitung, wah saya berani nih menggugat pemerintah. Ya. Boleh tidak kita menggugat pemerintah dengan kasus bahwa dia itu merasa tidak adil karena Ya. kondisi ekonomi seperti ini, kok presentasinya seperti ini gitu. Ini yang mau digugat kan kasuistis. Jadi ketika perseorangan yang dikenakan katakanlah, oh pajaknya Bapak itu sekian. Oh, enggak, ini harusnya saya pajaknya sekian. Itu kan konflik yang biasanya terjadi kan. Tetapi ketika mengkritisi aturan pemerintah bisa itu kan melalui gugatan yang melalui mungkin dari Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Maksud saya kalau dibawa ke MK gimana? Bisa saja. Bisa ya. Bisa Dan saja. itu tidak harus berkomunitas ya, pribadi atau bisa? Jadi begini, ketika gugatan ke MK itu kan harus yang jadi mereka kan strict, yang kita gugat kan undang-undang. Jadi MK itu harus perseorangan bisa seandainya dia memang istilahnya kan dirugikan dengan undang-undang itu. Kemudian juga, tapi yang harus dibuktikan adalah kerugian itu betul-betul kerugiannya si pengusaha itu. Jadi bukan hanya ini keuntungan saya berkurang lah, itu yang agak nanti jadi perdebatan di sana. Berarti harus memang mempunyai data-data yang detail Iya. ya, Mas, ya. Dan ketika memang udah mempunyai data yang detail, kalau memang sekiranya itu perlu dibawa ke MK mungkin bisa ya Mas ya? Bisa, dan implikasinya kan nanti ke masyarakat semuanya. Oke. Jadi sebenarnya pajak itu kan tidak hanya menguntungkan pemerintah. Idealnya adalah pemerintahnya untung, masyarakatnya untung dengan pembayaran pajak itu. Pajak dikelola dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kebutuhan, karena pemerintah kan melihatnya dari atas. Oh, daerah A mungkin berbeda dengan daerah B. Ya. Katakanlah Solo. Solo butuh nggak jalan perbaikan jalan. Mungkin berbeda dengan Kabupaten Wonogiri. Wonogiri masih butuh jalan, mungkin di daerah-daerah yang terpencil masih butuh penerangan yang banyak. Tapi ketika di Solo kan beda lagi. Harusnya kan ada upgrade atau ada seminar-seminar dan lain sebagainya, atau apalah yang dibutuhkan oleh UMKM untuk memajukan usaha mereka. Oke. Tapi gini Mas, yang saya tanyakan tuh, sebenarnya kita di mata hukum boleh nggak sih kita sebagai pengusaha, terus habis itu kita menjual barang dan barang itu harganya kita lebihkan agar si pembeli ini yang menanggung pajaknya? Ya memang pada prakteknya kan seperti itu. Boleh-boleh saja. Dan ya memang semuanya kan seperti itu. Seperti kita makan di restoran. Iya. 12% itu kan yang menanggung kita. Iya. Bukan restorannya. Restoran, katakanlah restoran besar kan pasti mereka punya perhitungan keuangan, atau yang lebih besar lagi mereka punya akuntan sendiri. Mereka akan memasukkan dalam menu kita itu ya termasuk pajak kan begitu. Atau di perusahaan-perusahaan yang lain mungkin mencantumkan pajak itu setelah harga total baru dikalikan pajak 12% dan lain sebagainya kan begitu. Boleh saja. Oke, tadi kita udah membahas mengenai soal kewajiban. Sekarang ketika kita sudah membayar kewajiban, sebenarnya sebagai seorang pengusaha UMKM yang dia sudah membayar pajak, hak-hak yang harus didapatkan apa sih sebenarnya Mas kalau di mata hukum Mas? Banyak. Jadi ya yang pasti kan begini. Yang pertama kan masalah fasilitas. Yang kedua tentunya kan mereka membayar pajak itu kan berharapnya kan pajak ini kan untuk kemajuan negara. Bukan untuk kemajuan perut pejabat. Nah, nyatanya mungkin yang mereka rasakan adalah bukan kemajuan ekonomi negara tetapi kemajuan perut pejabatnya. Nah, ini yang susah kan itu. Dari UMKM itu saya kira katakanlah dengan usaha-usaha yang mungkin sudah nasional dan lain sebagainya,
Mereka butuh regulasi yang jelas. Tanpa tebang pilih. Oh, ini orang ini dekat loh dengan sana. Oh, orang ini saudaranya atau ponaannya Ada yang Pak kerja di Wamen. sana. Nah, terus dapat keringanan Pak. Ya itu nggak boleh. Semuanya harus, kalau memang aturan seperti itu ya seperti itu. Jadi kompetisi antar pengusaha itu memang betul-betul dari kualitas usahanya. Itu satu. Yang kemudian juga yang tadi saya singgung tentang opsi-opsi bisnis. Maksudnya kan UMKM di sini kan banyak ya. Ada yang katakanlah ada yang jualan makanan, ada jualan handicraft dan lain sebagainya. Bahkan ada yang jualan tentang hobi. Maksudnya hobi itu seperti mungkin seperti tanaman hias, kemudian ada yang namanya hewan dan lain sebagainya. Itu seharusnya bisa diekspor. Tetapi kan prosesnya kan dinilai masyarakat kan rumit. Nah, inilah yang seharusnya diberikan edukasi kepada masyarakat. Ini loh proses, katakanlah proses ekspor cicak itu seperti ini. Kan kalau cicak kan boleh kan diekspor. Kan tiap rumah kan ada. Ya kan? Atau ekspor kecoa itu seperti ini loh caranya. Biar nanti negara-negara ini mereka mungkin butuh gitu loh. Untuk makan burung gitu kan ya. Mungkin untuk makan burung atau mungkin untuk makan apa kita nggak tahu. Kadang begitu. Jadi ada barang yang dari luar sana itu yang jadi sampah, di sini menjadi rebutan. Di sini jadi sampah, di sana jadi rebutan. Contoh nih, yang mahal. Tahu daun pisang? Tahu. Nah, daun pisang itu ketika diekspor di sana ya mahal gitu. Tapi kan masyarakat nggak tahu, masyarakat desa-desa pohon pisang tebang udah kan gitu. Padahal kalau dimanfaatkan kan semua dari daunnya, dari batangnya sampai bahkan sampai bonggolnya itu kan bisa dimanfaatkan semua. Terus ada lagi kelapa itu juga sama. Tapi kan masyarakat tidak pernah ada edukasi ke situ. Bukan maksudnya maksudnya pemerintah itu kan harus ada edukasi ini loh. Ada peluang lagi gitu. Nah, ada peluang lagi nih, kan gitu. Jadi ketika katakanlah nih Mas Fajri jualan yang gampang-gampang aja, gelas dari tempurung. Pasarnya di Indonesia sudah besar, tapi ketika ini kan harus didukung nih UMKM. Mas, gimana kalau barang ini diekspor? Wah, ekspor susah Pak. Gini-gini regulasinya sulit dan lain sebagainya. Ya negara harus hadir seperti itu, kan gitu. Dengan cara apa? Memudahkan regulasinya, kemudian juga ikut mengawasi, kemudian juga ikut melindungi. Nah itu yang dibutuhkan sebenarnya itu para pengusaha, nggak banyak kok. Gitu. Kalau dari kacamata Mas Andika sendiri sebagai praktisi hukum, sebenarnya apa sih hal yang tadi sebutkan Mas Andika itu tidak bisa berjalan? Ya ini masalah Sistem kan? masalah kita sejak lama ya, sistem ya. Jadi kan memang masalah perpajakan ini kan terkait dengan budaya dari pejabat kita dan masyarakat kita. Ini yang terbentuk sejak lama gitu. Jadi ketika kita bicara itu bukan yang kita bicarakan ini bukan kejadian 5 tahun atau 10 tahun kemarin. Tetapi sudah mengakar dari dulu. Sudah 81 tahun Indonesia merdeka ini ya seperti ini aja. Jadi pajak itu kan tidak digunakan secara maksimal gitu loh. Maksudnya maksimal itu kan satu harus kembali ke masyarakat. Yang kedua harus transparan. Terus yang ketiga itu tidak boleh disalahgunakan. Nah, ketika itu masih ada terus ya selamanya kan seperti ini kan begitu. Di negara-negara maju mereka mau membayar pajak yang bahkan separuh dari gajinya. Contoh seperti Swedia, negara-negara Eropa, negara-negara seperti Swedia, Finlandia, Norwegia itu negara-negara maju. Gaji mereka rela untuk dipotong separuh, tapi mereka hidupnya tenang gitu. Kesehatan gratis, jalan kaki aman, kemana-mana, transportasi publik banyak, kemudian pendidikan juga diperhatikan, bahkan gratis dan lain sebagainya. Mereka hidup dengan nyaman gitu, walaupun gajinya dipotong separuh untuk asuransi dan lain sebagainya, pajak dan lain sebagainya. Tapi ya mereka happy aja, kan gitu, karena memang dikelola dengan baik.
apa jadinya ketika pajak itu dikelolanya secara ugal-ugalan, ya contohnya ya seperti itu. Nah, ngomong soal beberapa fasilitas yang didapatkan oleh beberapa masyarakat di Iya. negara-negara maju lainnya, di Indonesia sendiri kayaknya tidak bisa seperti. Belum bisa ya, jangan tidak bisa. Nanti Iya. kita kayak pesimis ya. Oke. Belum bisa, semoga belum bisa. Nah, untuk mengarah ke sana sebenarnya itu apa yang perlu dilakukan pertama, Mas? Harus diperbaiki terus. Jadi ingat, negara kita itu ini bulan apa nih? Juli. Sebentar lagi Agustus kan? 81 tahun Indonesia merdeka. Iya. Negara kita itu masih muda. Nah, Negara kita itu masih 81 tahun, baru 81 tahun. Bandingkan dengan negara-negara lain. Amerika, Inggris, mereka sudah ratusan tahun. Mereka sudah trial and error. Kita negara yang baru belajar. Kalau ada semangat dari masyarakatnya, kemudian ada semangat dari birokratnya untuk memperbaiki Indonesia ini akan menjadi semakin maju, ya kita bukan negara yang tertinggal, kita negara yang masih belajar. Dan ya memang yang namanya belajar kan begitu. Kita harus ngantuk-ngantuk dulu, harus berlapar-lapar dulu untuk menghadapi ujian. Nah, ini kan ujian-ujian ini kan datang terus silih berganti kan begitu. Negara kita baru 81 tahun dan saya yakin dengan adanya perbaikan dari birokrasi, kemudian kesadaran masyarakat, kemudian ada pendidikan ke masyarakat yang lebih luas, saya yakin nanti khususnya masalah pajak ini nanti akan sinkron bahwa oh iya, pemerintah itu melayani masyarakat secara administrasi, kemudian masyarakat itu berkewajiban bayar pajak. Nah, ketika ini sudah sinkron, dikelola dengan baik, ya otomatis yang nanti akan menerima manfaatnya pertama kali adalah masyarakat. Pernyataan dari Pak Menteri, Mas, itu di beberapa media sosial juga udah muncul. Dia tuh podcast sama seorang artis dan dia tuh membenarkan bahwa di di salah satu kantor pajak juga memang tidak boleh disentuh oleh itu tadi kayak kantor-kantor aparat yang memang sebenarnya ya itu harusnya diperiksa gitu. Tapi untuk saat ini memang sudah mulai bisa. Itu memang sudah ada kayak perintah lah dulunya. Nah, di pemerintahan ini gimana caranya memang harus mencari orang-orang yang tidak benar. Tidak benar dalam artian menyelewengkan pajak itu. Nah, kalau seumpamanya pemerintah sendiri benar-benar membersihkan dan penerapan pajak itu belum benar-benar terikat, itu bisa nggak, Mas? Jadi dibersihkan dulu orangnya, baru nanti gencar baru pajaknya gitu. Jadi begini, tidak bisa kalau hanya satu arah, harus dua-duanya. Kalau memang Pak Menteri ngomong seperti itu, ya memang itu yang masyarakat inginkan. Jadi transparansi pajak itu harus betul-betul ada gitu loh. Jadi uang sekian itu digunakan untuk apa? Kemudian pengelolaannya kan juga harus benar. Jadi pengelolaan ini untuk janji politik, kemudian ada ini untuk pendidikan. Nah, itu kan harus ya masyarakat maunya kan yang baik, kan begitu. Jadi kan contohnya kita sebut saja lah salah satu program yang kemarin bikin heboh kan seperti MBG itu. Yang dulunya adalah ya kita orang biasa saja kan melihat motor segitu banyaknya, kemudian pengadaan alat-alat dan lain sebagainya, tapi kok kepala BGN-nya kok happy-happy saja. Tapi kan terbukti kecurigaan masyarakat itu sudah terbukti. Dadan Hindayana pakai rompi oranye ditangkap kejaksaan. Itu kan jelas kan begitu. Ini kan berarti ada penyelewengan. Uangnya dari mana? MBG itu dari pajak. Lah ketika pengelolaannya aja tidak benar, masyarakat setiap hari kan nonton ini, kok seperti ini, seperti ini. Ketika mereka mau mengeluarkan uang untuk itu, pastinya kan mikir, tak kasih nanti negara maju nggak? Nah kan kayak gitu kan. Ya memang salah satu yang dilakukan Pak Purbaya itu menurut saya kan juga baru sedikit informasi atau sedikit koreksi ya untuk dari Kementerian Keuangan itu bahwa
nanti akan dipantau, mungkin akan bisa dicek, di cross check dan lain sebagainya. Ya itu satu langkah yang bagus, mungkin langkah awal lah untuk menerapkan transparansi ini. Jadi ya kita tidak boleh, harapan saya kan begini, tidak boleh 1 rupiah pun dari uang pajak itu tidak digunakan semestinya atau diselewengkan. Nah, tapi kan itu omongan yang sederhana itu kan penerapannya kan sangat rumit sekali. Karena tergantung dari birokrasi kita, kemudian mental pegawai dan lain sebagainya. Nah, itu harus ditata juga. Nanti kalau seandainya itu sudah tertata rapi, kemudian pemerintah ini loh, kita untuk UMKM kita menyediakan fasilitas ini. Tentunya yang betul-betul berguna loh ya, bukan dibungkus dengan proyek lagi. Kalau dibungkus dengan proyek lagi, masyarakat kita itu pinter. Iya. Mereka itu pegang smartphone 24 jam, mereka bisa akses apapun. Jadi tahu barang yang disuguhkan oleh pemerintah itu mereka tahu. Apakah itu bermanfaat bagi mereka atau tidak. Masyarakat paham betul. Jadi jangan dibohongi masyarakat. Oh, ini kita sudah berikan ini, tapi kok belum bayar pajak. Ya, yang kamu berikan itu program yang nggak berguna kok, yang menghabis-habiskan anggaran. Nah, itu lagi kan balik lagi nanti. Yang mereka butuhkan itu regulasi yang jelas, regulasi yang mendukung UMKM untuk mendunia, kira-kira begitu. Nah, kita kan selalu dikasih peringatan untuk selalu bayar pajak. Iya. Tapi kita tahu sendiri lah Mas, beberapa fasilitas nggak usah jauh-jauh, di Kota Solo sendiri masih banyak jalan-jalan yang kurang bagus lah, gitu kan. Terus beberapa fasilitas kesehatan pun juga ketika kita memanfaatkan BPJS, layanannya tuh sangat berbeda jauh ketika kita membayar pribadi juga. Iya, betul. Nah, itu sebenarnya apa yang masyarakat bisa lakukan agar memang masyarakat tuh mendapat haknya, gitu Mas? Ini pertanyaan yang saya harus hati-hati menjawabnya. Kalau ini jadi begini. Itu kalau sampai masyarakat tidak mendapatkan haknya, itu juga bisa bermasalah dengan hukum kan sebenarnya Mas. Karena kita sudah membayar kewajiban kita, tapi loh kok saya tidak mendapatkan hak saya sesuai gitu loh. Banyak kok. Jadi banyak kanal sebenarnya ketika kita itu mau protes, ketika kita itu mau menyuarakan ketidakadilan seperti itu. Kami sudah bayar pajak, tapi pemerintah tidak memberikan hak yang layak untuk masyarakat. Ya contohnya tadi Mas, kan ada beberapa ruas di Kota Solo ini kan kadang nyala, kadang mati. Nanti kalau ditanya, baru pemadaman listrik yang kemarin itu. Dan juga yang lainnya, masalah yang lain. Itu masyarakat kalau memang itu protes, bisa saja adukan ke wakil mereka. Wakil mereka kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nanti bisa ajukan RDP, atau mungkin bisa juga ketemu dengan wali kotanya. Jadi pemimpin daerahnya, mereka kan bisa untuk, ini loh, saya sudah bayar pajak, kemudian kok tidak mendapatkan sesuatu yang sesuai, kan begitu. Contohnya seperti pedagang yang harus berangkat pagi-pagi dari rumah jam 2 pagi. Lampunya mati, ya gimana kalau dibegal? Kan begitu. Mereka harus mendapatkan jaminan keamanan juga. Jadi ketika pemerintah ini mengatur ya harus sesuai, kan begitu. Jadi tentang kebersihan kotanya, terus kelayakan hidup di daerah tersebut itu yang harus diperhatikan pemerintah. Begitu. Gini Mas, di media sosial juga baru ramai mengenai ternyata itu negara kita itu sebagian besar itu memang hidup dari pajak. Ya. 82% negara Indonesia itu hidup dari uangnya masyarakat, dan 18%-nya baru dari sumber daya alam yang dihasilkan Indonesia sendiri. Hal yang wajar nggak Mas sebenarnya Mas bagi negara Indonesia yang mau berkembang? Jadi kalau kita ngomong wajar atau tidaknya kan sebenarnya kita ini kan harus bersyukur hidup di Indonesia ya. Kita hidup dengan cuaca yang tertib, maksudnya tertib itu kan 12 jam kita siang, 12 jam kita malam kan gitu. Di belahan negara lain kan enggak. Siangnya mungkin bisa 18 jam, sisanya malam. Nah, tidur malamnya masih panas kan gitu. Belum lagi
suhunya, cuacanya juga panas, nggak panas-panas banget, dingin juga nggak dingin-dingin banget kan begitu. Dan tentunya sumber daya alam di Indonesia ini luar biasa kayanya. Sungguh sayang ketika pemerintah ini hanya bisa mendapatkan pendapatan itu hanya dari pajak. Itu sangat disayangkan. Jadi kan pemerintah ini kan harusnya kan punya ide-ide yang kreatif untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Yang kita kritisi kan kebanyakan sekarang tidak begitu. Mereka kreatif, tetapi demi teman-temannya atau demi saudara-saudaranya. Nah, ini yang harus dikritisi oleh masyarakat gitu. Jadi ketika mereka itu menjadi pejabat, itu masyarakat itu bukan untuk melayani kamu, tetapi pejabatlah yang secara, kalau kita berpegangan pada negara demokrasi, pejabat pemerintah itu kan melayani masyarakat secara administratif gitu. Jadi apapun keluhan masyarakatmu, berikan solusinya. Jangan malah ngomong kalau kritik itu ya sekalian kasih solusi lah, yang jabat siapa masalahnya, kan begitu. Iya. Begitu juga dengan pajak ini. Padahal dia dibayar dari pajak. Nah, iya, dia dibayar dari pajak. Iya. Mulai dari makan sarapannya, kemudian gincu istrinya, kemudian SPP anaknya, bahkan celana dalamnya pun dibayar sama pajak dari rakyat. Tapi mereka berlakunya, oh saya ini pejabat, kalian mau apa? Lah ini nggak pas gitu. Mereka itu harusnya kan, oh saya yang melayani. Ini masalah yang mungkin nanti dibahas di podcast selanjutnya. Jadi kesalahan masyarakat kita, budaya kita, itu dimulai dari, ya itu tadi saya nyinggungkan masalah negara kita itu belum negara yang tua, baru 81 tahun, itu masih negara yang muda, relatif muda. Kita sudah lama menjadi negara kerajaan, nenek moyang kita kerajaan, dan masalahnya ketika kita sudah bertransformasi menjadi negara republik, mental kita masih menjadi orang-orang yang seperti itu. Masyarakatnya ya masih jadi rakyat, pejabatnya jadi raja. Lah itu salah. Kan begitu. Belum bisa move on. Itu masalah bangsa kita. Nanti kita bahas di lain. Ini sebenarnya seru banget, tapi harus berakhir. Tapi sebelumnya saya mau tanya pertanyaan terakhir, Mas. Mungkin ada yang bisa disampaikan untuk masyarakat agar mereka tetap tertib membayar pajak dan tentunya tetap bisa bernegara dengan baik, Pak. Ya. Menurut saya membayar pajak bagi masyarakat itu adalah kewajiban. Tetap itu hukumnya adalah kewajiban karena kita sudah sepakat hidup di negara demokrasi yang mana pembayaran pajak itu adalah untuk menjalankan roda negara kita. Tetapi kita juga minta kepada pemerintah ini yang mengelola uang pajak itu ya harus transparan, juga harus memberikan fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan apa yang dibayarkan oleh masyarakatnya, dan juga mengelola semuanya dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Ketika semuanya itu tidak sinkron, ya yang satu tidak mau bayar pajak, yang satu maunya tetap pajak terus. Nah ini yang tidak akan match, tidak akan ketemu tengahnya. Kira-kira begitu. Terima kasih Mas Andi Gajian atas waktunya, dan tentunya semoga podcast untuk kali ini bisa bermanfaat bagi Anda yang saat ini masih bertanya-tanya, aku harus bayar pajak nggak nih? Soalnya kalau kita bayar pajak kan takutnya malah disalahgunakan. Nah itu tadi, tetap harus bayar pajak. Tetap bayar pajak, dan ini memang menjadi kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih atas kebersamanya. Podcast ngobrol dulu lah, bikin paham tanpa bikin pusing, bersama saya Fadzi Satrio undur diri, dan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan membahas pembahasan yang tentunya yang baru viral di media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.